Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bapa kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa kau sungguh baik Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup ini Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik. Dan kami mau berterima kasih. Puji-pujian bagimu Tuhan. Engkau layak. Ya, habis-habisnya rahmat baru setiap hari dan kasih yang mengubahkan kami. Setiap hari kami melihat kasih karunia demi kasih, lompatan iman dari kebodohan masuk ke dalam pengenalan lebih. Bila ku renungkan kasih setiamu, betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang hidup karena Engkau telah bawa kami keluar dari kegelapan kepada Tuhan yang ajaib. Kegelapan karena tidak mengenal Allah, kegelapan karena hidup dalam dosa, kegelapan karena menjauh dari hadirat dan kasih-Mu. Sungguh kini kami mengenal. Biarlah terus kami menerima pengenalan yang lebih dan lebih dan lebih. Sebab kami tahu Tuhan, hamartia, kesalahan, meleset dari kehendak itu yang iblis sedang inginkan. Tapi Tuhan datang memberi kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan supaya kami mencapai target sebagai anak-anak kerajaan. Tidak untuk hidup dunia. Bapa terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami mengawali segala sesuatu bersama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Happy Sunday, selamat beribadah bagi saudara-saudara yang menyiapkan diri untuk sebentar lagi mau masuk di dalam peribadatan bersama dengan persekutuan orang-orang kudus. Saudara yang diberkati, mari pagi hari ini saya diingatkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati, aku telah mengalahkan dunia. Jikalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, kita juga pasti akan mengalahkan dunia. Penderitaan yang sekarang ini akan mengerjakan satu kesukaan kalau kita hadirkan Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, saya tidak tahu apa yang Anda gumuli pada saat ini, tapi saya tahu Engkau butuh dikuatkan. Saya tahu bahwa hari ini kelemahanmu secara manusia Engkau tidak akan sanggup. Tapi hari ini kalau Engkau percaya, Roh Tuhan mengalir dalam kehidupanmu dan dengan kasih, iman akan mengalahkan dunia. Amin. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati. Katakan dan katakan, Bapa, aku terima firman Tuhan. Bapa, aku terima kebenaran Tuhan. Iman
iman mengalahkan dunia, sebab Yesus sudah mengalahkan. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul iman yang mengalahkan dunia. Di dalam Zakaria 4 ayat, bukan kuat, bukan gagah, melainkan rohku firman Tuhan semesta alam. Di depan Zerubabel, engkau akan meratakan dalam bukit-bukit tersebut. Amin. Iman itu mengalahkan dunia, dan roh yang ada di dalam kita, berkuasa di dalam kita. Tidak pernah Zerubabel engkau akan mengalahkan, karena Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Mari Bapak Ibu sahabat GSCC, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 hingga 1 Yohanes 5 dengan judul iman yang mengalahkan dunia. Amin. Jangan takut, sebab aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan. Bahkan di dalam Zakaria 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, maka berbicaralah ia dan katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Engkau gunung besar, depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali. Bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, melainkan rohku firman Tuhan semesta alam. Tuhan telah mengalahkan dunia, sebabnya orang-orang yang tinggal di dalam orang-orang yang sudah di dalam roh, ada roh yang berkuasa yang sudah mengalahkan dunia, dan engkau pasti mengalahkan dunia. Roh yang Tuhan sudah kalahkan dunia itu diberikan di dalam diri kita. Hanya kita butuh percaya. Juga sanggup. Amin. Bapak Ibu sahabat Yesus, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengarkan kekuatan, manifestasi kekuatan. Amin. 1 Yohanes 1, hiduplah di dalam terang. Amin. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, kunci untuk kita bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia, jangan kita hidup kembali kepada kegelapan. Hiduplah di dalam terang. Tuhan adalah terang. Dalam ayat yang ke-6, jika kita katakan kita bersekutu dengan Dia, kita bangun hubungan dengan Dia, kita saat teduh dengan Dia, tapi kita masih hidup di dalam kegelapan, kita sama seperti Lucifer, pendusta, dan bapa dari segala pendusta adalah iblis. Dan kalau kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, jikalau kita mau kita itu memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia, sama seperti Yesus telah menang mengalahkan dunia, hidup oleh terang. Jika kita hidup dalam terang, kita ada persekutuan, baik dengan Tuhan maupun persekutuan seorang dengan yang lain. Karena persekutuan seorang dengan yang lain, komunitas itu terdiri dari orang-orang benar, orang-orang percaya. Kalau kita hidup di dalam terang, kita link. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam terang, kita terputus linknya. Itu sebabnya di dalam komunitas ada orang-orang yang mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, karena mulai pahit, karena mulai hidup dikuasai oleh kedagingan, keinginan mata, dan hawa nafsu. Itu kemudian terputus dari persekutuan. Makanya kalau kita hidup dalam terang, berada dalam persekutuan seorang dengan yang lain, bergandengan tangan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita tidak mau mengaku, kita merasa tidak bersalah, kita merasa tidak berdosa, kita menipu diri kita. Hati nurani gak akan bisa bohong. Kebenaran itu jangan mimpi ada dalam hidup kita. Menjadi orang yang munafik, munafik. Jika kita mengaku, ya ini merupakan sebuah kelonggaran yang luar biasa.
Dia tahu kita lemah, dia tahu kita berdosa. Jadi gak usah bilang, Tuhan aku kan ini orang lemah. Dia tahu, maka dia berikan rohnya supaya kalau engkau jatuh dalam dosa, ya udah mengaku, jangan bertahan dalam dosa. Orang yang bertahan dalam dosa suka dengan dosa, dan dia belum merasa perlu untuk bertobat. Ketika dia belum merasa perlu untuk bertobat, dia tinggal dalam kegelapan. Dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin menghadapi pergumulan kita dan kita mau berkata, aku ingin mengalahkan masalah-masalahku di dalam Kristus, ya lakukan seperti apa yang Tuhan mau, mengaku dosa dan hidup benar, hidup dalam terang. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menjadikan dia pendusta. Jangan buat pendusta. Firman-Nya tidak ada dalam ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan dari segala kesalahan. Kurang baik apa? Diberikan terangnya dan berikan fasilitas, yuk minta ampun, kamu pasti diampuni. Gunakan itu fasilitas, gunakan kasih karunia Tuhan, jangan sia-siakan. Amin. Yang kedua, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Tanda bahwa kita mengenal Allah, kita turuti perintahnya. Jikalau kita mengenal dia tapi tidak menuruti, kita pendusta. Nah, ini udah 2 kali dikatakan pendusta. Kalau kita tidak hidup di dalam terang dan tinggal dalam dosa, kita pendusta. Kalau kita tidak menuruti kebenarannya, kita berdosa. Jadi jemaat Tuhan yang kalau setiap hari Minggu mau dipaksa untuk menuruti firman Tuhan, memang tidak perlu dipaksa. Karena sesungguhnya ia sudah memposisikan diri sebagai pendusta. Tidak mau melakukan kebenaran, pendusta. Jadi ini hukum bersyarat. Melakukan berarti engkau hidup dalam Tuhan. Tidak melakukan, pasif, tidak menuruti perintah Tuhan, engkau pendusta. Karena tidak menuruti perintahnya. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, ia sempurna dalam kasih Allah. Jadi bersikap pasif bukan berarti engkau di dalam zona aman. Bersikap pasif artinya engkau pendusta. Bersikap pasif tidak mau proaktif melakukan kebenaran. Sesungguhnya engkau adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan orang-orang yang berdusta tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melakukan menuruti firman-Nya, jadi jelas orang itu dalam kasih Allah. Dan kita tahu bahwa kita ada di dalam dia. Amin, saudara. Jadi jangan pilih hidup pasif, hidup yang kompromi atau hidup yang biasa-biasa. Karena itu sudah pasti kita tidak melakukan firman. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertama, saudara, kunci untuk mengalahkan dunia, hidup dalam terang, jangan suka dalam kegelapan. Yang kedua, kalau memang kita mau hidup dalam kemenangan, jangan pasif, jangan pura-pura bego, jangan pura-pura bodoh, sehingga perintah-perintah yang sudah kita dengar, kita abaikan begitu saja, saudara. Kain mengabaikan firman Tuhan dengan mempersembahkan persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sementara dia tahu Tuhan menyukai lemak-lemak kambing domba jantan yang terbaik, saudara. Dia memberikan buah-buahan. Buah-buahan diciptakan untuk dimakan. Amin, saudara. Biji-bijian, dia tidak memberikan yang terbaik. Barang siapa mengetahui kebenaran tapi memilih untuk tidak melakukan, dia tidak taat. Saudara, Kristus tahu apa yang harus dilakukan dan dia memilih untuk taat. Dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena ketika di Taman Getsemani dia tahu dia akan disalib. Orang yang sudah tahu dia akan menuju pada salib, ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia ketakutan, lari. Yang kedua, dia tahu, dia pura-pura bego, dia pura-pura merasa bahwa itu boleh dipilih, itu boleh tidak. Yang ketiga, dia tahu dan dia harus melakukannya. Yesus melakukan yang ketiga. Dia tahu dia harus menghadapi salib. Dia tidak lari. Dia tahu dia harus menghadapi salib. Dia tidak pura-pura bego dan saya kan harus pelayanan. Jadi orang-orang yang berdalih kemudian tidak melakukan kehendak Tuhan, memikirkan apa yang dia pikirkan, dia tidak hidup seperti Kristus. Karena Yesus, dia tahu apa yang dia lakukan, dia berdoa apa yang harus dia lakukan, dan dia lakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu mati di kayu salib. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu taat, merendahkan dirinya sampai mati. Bahkan Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama karena ketaatan. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, seperti ini bagi kita yang ada di dunia. Tuhan tidak memanggil kita untuk salib, tapi Tuhan memanggilkan kita untuk mengalahkan keinginan dunia, keinginan daging. Yesus digoda, keinginan dagingnya di padang gurun. Keinginan mata, Yesus melayani dengan wanita-wanita.
Yesus melayani dengan orang-orang yang mantan pelacur. Yesus melayani dengan orang-orang yang kalau dia mau dia bisa melakukan sebagaimana laki-laki seharusnya. Tapi dia tidak melakukannya, bahkan dia berkatakan, jika engkau melihat seorang wanita dan mengingininya di dalam hatimu, engkau sudah berzina dengan dia. Jadi bisa dibayangkan cara Tuhan melihat perempuan-perempuan yang melayani di sekitar dia. Cara bagaimana kakinya diusir oleh seorang wanita pelacur dengan parfum yang begitu membangkitkan aroma. Bagi laki-laki yang normal, dia akan tergoda dan dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Yesus melihat dia sebagai seorang pendosa yang perlu diberikan belas kasihan. Saudara, wanita-wanita ini kemudian menjadi orang-orang yang melayani bersama dia. Kristus telah hidup mengalahkan kedagingannya, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan ketika ia ditawarkan, sembahlah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan seluruh dunia ini. Kalau Yesus itu sama seperti Lucifer pikirannya, oke, saya diutus Bapa ke dunia ini untuk disalibkan. Ngapain saya mati disalib? Mending saya seperti Lucifer. Dia ternyata mendapatkan berbagai macam keangkuhan. Tawaran demi tawaran banyak untuk Yesus, saudara. Keangkuhan hidup. Saudara, barang siapa atau semua yang ada di dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari alam, melainkan dari dunia. Kan tidak mau kita hidup sendiri. Dunia sedang siap dengan keinginannya. Tapi Yesus telah menjadi bukti orang yang melakukan kebenaran hidup selama-lamanya. Dan posisi kita adalah Tuhan mau kita menjadi sama seperti Kristus waktu telah dia hidup. Mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kemudian fokus kepada salib. Berdoa supaya ketika kita menghadapi salib kita mampu. Jangan berdoa ketika kita menghadapi salib kita pura-pura tidak tahu dan memilih jalan yang lain. Berdoa supaya ketika kita mendapat pilihan untuk hidup dalam salib, kita belajar untuk mentaati kebenarannya. Sebab ayat 4, jika kita berkata, aku mengenal dia, aku kenal Yesus, aku anak Allah, aku anak Tuhan, tidak menuruti firman-Nya, pendusta, tidak ada kebenaran. Amin. Segala keinginan mata, keangkuhan hidup, mari, barang siapa berkata ia ada di dalam Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Yang ketiga, saudara, orang-orang yang lahir dari Allah tidak melakukan dosa lagi. Di dalam 1 Yohanes 3, karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa. Jadi pertanyaan, saudara mengatakan saudara dan saya masih ada di dalam dia. Apakah saudara masih berbuat dosa? Hari ini firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat, tidak mengenal dia, dan dia bukan anak-anak. Kalau hari ini engkau sudah tahu kebenaran, engkau masih hidup dalam perzinahan, dan berkata, kasih karunia Tuhan berlaku untukku, masuk ke gereja dan berharap Tuhan mengerti. Orang yang tetap di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Zina dosa bukan. Saudara, ketika saudara masih hidup di dalam zina, saudara tetap berbuat. Sama seperti orang yang tidak melihat, tidak mengenal dia. Nah, anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Amin. Karena ada orang-orang yang mengajarkan bahwa kasih karunia itu seperti jaring. Saudara, kalau saudara berbuat dosa, kasih karunia Tuhan cukup. Dia akan menampung engkau dengan jaringnya. Untuk apa? Untuk membuat engkau tidak binasa. Pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang, mulai memberikan peluang untuk orang jatuh bangun di dalam dosa. Padahal firman Tuhan dengan tegas mengatakan, barang siapa berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, bahkan konsisten. Tetap di sini berbicara konsisten, berbicara soal kehidupan yang tetap di kehidupan lama. Itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya membinasakan perbuatan ini. Setiap orang yang lahir dari Allah, katakanlah lahir baru. Saya lahir baru. Kapan? Bulan Desember tahun 99. Lahir baru. Di situ saya mulai membenci dosa. Di situ saya mulai merasa bersalah dengan dosa-dosa. Di situ saya mulai merasa bahwa dosa bukan destiny saya. Karena benih ilahi tetap ada dalam dia.
Dia tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Seperti ikan yang hidup di akuarium. Akuarium itu adalah habitatnya. Kalau dia keluar dari akuarium, dia berbuat dosa. Dia dapat berbuat dosa. Dia keluar dari akuarium, melompat ke luar. Memang tidak segera mati, tapi dia akan menggelepar, membutuhkan air. Ada satu kisah di mana seekor ikan ada di kolam yang surut. Karena kolamnya surut, airnya turun. Dia menggelepar sampai dia lari. Dan dia lari luar biasanya, dia menuju ke air. Dia menggelepar cukup lama. Dan video itu durasinya cukup lama. Saya heran, orang yang membuat video ini gak ada belas kasihan. Bukannya diangkatnya ikan ini dan dimasukkan ke dalam air, tapi dia membuat itu menjadi dokumenter dari video itu, di mana ikan yang menggelepar itu mencari air. Tapi memang luar biasa, saudara. Ikan yang menggelepar itu karena tidak ada di dalam habitatnya. Dia menggelepar, kemudian dia mencari air dan dia masuk dalam air. Dia bilang, oh terima kasih. Amin. Setiap orang yang lahir dari Allah, habitatnya ada di dalam hadirat Allah, yaitu hidup dalam terang dan tidak berbuat dosa. Dia dapat keluar dari habitat, melakukan dosa, tapi dia akan menggelepar. Menggelepar. Kalau dia semakin ada di luar Tuhan, dia menggelepar, rohnya pasti. Tapi kalau dia menggelepar, kemudian dia mencari kembali untuk kembali ke habitatnya, yaitu dalam hadirat Tuhan, dia akan hidup kembali. Destiny kita, benih ilah yang ada di dalam kita, mengharuskan, mewajibkan, memampukan kita untuk hidup di dalam habitatnya, di dalam Tuhan, yaitu dalam akuarium kebenaran. Dan kita tidak dapat berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa, kita akan menggelepar. Kalau kita berbuat dosa, kita yang lahir dari Allah, kita akan mencari kembali Dia. Dan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, dia berasal dari Allah. Karena mereka nyaman di luar akuarium. Berarti dia memang bukan habitatnya di akuarium. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Setiap orang yang berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Makanya saudara, tinggallah di dalam Tuhan. Saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan tidak menetap lagi dalam dosa, tidak tinggal lagi dalam dosa, tapi tinggal di dalam Dia. Orang yang tinggal di dalam Dia tidak mampu berbuat dosa karena habitatnya bukan Dia. Saudara mau mengalahkan dunia, pastikan kita ada di dalam habitat yang benar. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jikalau kita tidak di pihak Tuhan, berarti lawan bisa memusnahkan kita, membinasakan kita. Makanya kita harus di pihak Tuhan, tinggal di dalam Dia, tinggal dalam habitat Dia, tidak keluar dari kebenaran. Saudara, yang keempat, saudara mau berkemenangan dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengaku Yesus adalah anak Allah, kita harus terus tinggal di dalam Tuhan. Kita sudah mengenal dan percayakan kasih Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap ada di dalam Allah dan Allah dalam Dia. Firman Tuhan tadi sebelumnya di dalam 1 Yohanes 3 berkata bahwa setiap orang yang tidak mengasihi itu di luar dari Tuhan, dan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Membenci sama dengan pembunuh. Membenci sama dengan tidak memiliki hidup yang kekal. Membenci sama dengan tidak tinggal di dalam kasih. Saudara, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam diri kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Percaya pada hari penghakiman bahwa kita pasti akan dihakimi. Kitalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita harus hidup benar nih, supaya tidak dihakimi. Dalam kasih,
tidak ada ketakutan. Kita percaya pada hari penghakiman, tapi kita tidak ada ketakutan karena kita percaya kita yang dihakimi akan memerintah bersama dengan Kristus. Tidak ada lagi intimidasi karena tidak lagi simpan dosa. Saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika kita sempurna dalam kasih, kita tinggal dalam kasih, kita keluar dari ketidakbenaran. Makanya satu persatu dosa kita singkirkan satu persatu sampai akhirnya ternyata saya mampu keluar dari semua dosa-dosa. Di situ tidak ada lagi ketakutan dan intimidasi. Amin. Anak-anak dari kecil tidak tahu bagaimana harus berdosa, tapi dia mulai belajar, mulai mencuri, dia sembunyikan di belakang, lalu dia ketemu dengan papanya, dia pasti ketakutan karena pasti akan dimarahi papanya. Demikian juga kita, kalau kita percaya Bapa kita akan menghukum kalau di akhir zaman, dia akan hukum kalau kita salah, ya. Kita pasti tidak akan mencuri seperti anak kecil itu. Kita mulai belajar hidup jujur di depan Bapa kita karena kita tahu kita akan dihukum. Makanya punya keberanian percaya pada hari penghakiman bahwa suatu saat nanti kita akan diadili di kursi pengadilan Kristus. Karena kita tahu nanti kita akan diadili, kita akan menyingkirkan dosa-dosa. Anak kecil yang tahu bapaknya nanti akan marah, dia akan ketakutan kalau dia lagi simpen dosa. Anak saya, dia kalau dia simpan sesuatu yang aneh-aneh di WhatsApp-nya misalnya, dia akan ketakutan sama maminya karena dia tahu mamanya akan periksa. Kemudian dia akan tahu kena marah nih kalau salah. Nah, kita kalau punya keberanian percaya pada hari penghakiman, kita akan hidup hati-hati. Kalau kita hidup hati-hati, semua dosa kita singkirkan, semua dosa kita hindari, jangan tinggal dalam dosa, jangan simpan dosa, supaya nanti tidak lagi yang namanya takut ketahuan, tidak lagi namanya takut diadili, takut dihakimi. Saudara, jangan simpan dosa, itu kunci supaya kita tidak mengalami ketakutan, intimidasi oleh kursi pengadilan Kristus. Saudara, kalau saudara korupsi, saudara pasti takut KPK. Kalau saudara korupsi, saudara pasti takut BPK. Saudara kalau menyimpan volume-volume yang tidak benar, saudara pasti ketakutan. Karena kita punya keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Hari-hari ini kita akan hidup benar. Kita akan hidup menanggalkan segala. Ini sudah nggak saya lakukan, ini sudah saya nggak lakukan. Bapak akan berbuat apa? Bapak tidak akan bisa menghakimi kita. Di kursi pengadilan Yesus akan memberikan kita upah. Karena kita nggak ada alasan untuk dihukum. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman karena dia lagi menyimpan sesuatu. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih karena ada ketakutan. Orang yang tetap hidup nyaman berzina, dia habitatnya bukan dari Tuhan. Karena orang yang hidup dari Allah, lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Orang yang membenci di hadapan hadirat Tuhan, dia akan ketakutan karena penghakiman itu akan turun dalam dia. Setiap orang yang membenci sesamanya, ia adalah pembunuh manusia. Dan pembunuh manusia tidak akan menerima kehidupan kekal. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, sudah beberapa kali kita baca di firman Tuhan dari 1 Yohanes ini ya. Tidak melakukan kebenaran, pendusta. Punya dosa tapi tidak mengaku, pendusta. Membenci saudaranya, pendusta. Jadi ada bagian-bagian yang menjadikan kita sebagai sekutunya iblis. Tidak mengaku dosa, pendusta. Tidak melakukan kebenaran, pendusta. Tidak mengikuti perintah Tuhan, stagnasi, ya, diam di tempat dan tidak memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak mengasihi saudaranya, pendusta. Membenci saudaranya, pembunuh. Saudara, firman Tuhan tegas. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Perintah ini kita terima dari Allah, dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi. Saudara, ini kunci kemenangan. Tinggal di dalam kasih, saudara berkemenangan. Jelas berkemenangan karena tidak ada ketakutan. Karena saudara akan masuk hari penghakiman dengan satu mental yang kuat. Karena saudara dan saya tidak lihat. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga yang dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bahwa kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Ukuran mengasihi Allah adalah kau tidak dapat mengasihi Allah yang tapi kau dapat mengasihi siapa yang kelihatan, yaitu sesama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita
kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidaklah berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Yes, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah punya benih ilahi. Punya benih ilahi tidak berdusta. Hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran. Tetap mengasihi. Amin. Tidak tetap di dalam dosa, saudara. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan diri. Dia paham ada kuasa dalam dirinya. Dia paham bahwa karena kasih Allah tidak ada intimidasi. Dia mengasihi sesamanya, dia mengasihi Allah. Dan karena kasih Allah itu kuat, ia dapat melakukan perintah-perintahnya. Tidak terintimidasi, bahkan hari penghakiman bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang mengasihi Allah. Karena disingkirkan itu semua. Tuduhan-tuduhan dengan jalan apa? Hidup dalam kebenaran. Day after day by the grace of God. Amin. Saudara, oleh karena kasih karunia Allah kita dapat hidup dan sanggup melakukan kebenaran. Jangan takut. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. That's our faith. Iman kita percaya, iman kita untuk dapat melakukan kebenaran, iman kita untuk ketika kita mengaku dosa kita diselamatkan, iman kita untuk tidak tetap tinggal dalam dosa. Karena untuk keluar dari dosa itu butuh iman, saudara. Bahwa saya sanggup. Ada orang-orang yang merasa tidak sanggup untuk meninggalkan dosa-dosanya. Ragu bahwa dia mampu. Nanti saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Saudara, untuk mengalahkan dosa butuh iman. Saudara, inilah kunci untuk mengalahkan dunia. Amin. Sudah kita belajar dari 1 Yohanes 1 hingga 1 Yohanes 5. Yang pertama, hidup di dalam terang. Yang kedua, hidup sama sebagaimana Kristus telah hidup. Yang ketiga, tidak menetap dalam dosa. Yang keempat, tinggal di dalam kasih. Yang kelima, pasti lahir dari Allah. Kita mengalahkan dunia. Ada amin, Bapak Ibu sahabat GSD. Melalui Yesus Kristus kita beroleh kasih karunia dan keselamatan. Jangan abaikan itu dan jangan pernah menyerah. Semua orang telah kehilangan kebenaran Allah. Apakah saudara mau tetap tinggal dalam keadaan berdosa? Semua orang tergoda untuk membenci sesamanya. Tapi kalau kita mau tetap tinggal dalam kebencian terhadap sesama kita, bukankah kita menjadi pembunuh dan pendusta? Setiap orang memiliki kelemahan untuk dapat melakukan kebenaran. Tapi bukankah itu menjadikan kita pendusta? Pasif, tidak melakukan kebenaran dan menuruti perintah Tuhan. Pasif. Belajar dari Yesus Kristus. Barang siapa bilang dia ada di dalam dia, Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Dia telah menang atas segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom and God bless you. Bapa, inilah iman yang mengalahkan dunia, bahwa barang siapa lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Kami tinggal dalam kasih, kami tidak tetap di dalam dosa, kami hidup dalam terang, kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan jiwa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Barang siapa menuruti perintahnya, dia bukan sesuatu Terima kasih Bapa di surga, kami angkat tangan kami, berkat Tuhan kekuatan yang baru. Dia akan dapat hidup di dalam keberanian, tidak ketakutan. Bahkan kami percaya pada hari penghakiman. Percaya bahwa suatu saat nanti kami akan dihakimi tengah-tengah orang hidup dan yang mati. Yesus akan menghakimi kami. Karena kami tahu Yesus akan menghakimi kehidupan kami. Kami tidak mau menyembunyikan dosa. Supaya jangan sampai kami tidak diterima pada waktu kami menghakimi. Tuhan, kami percaya pada hari penghakiman akan memberi kehidupan bagi orang yang hidupnya menuruti perintah. Tidak ada intimidasi, tidak ada dalih,
tidak ada menyembunyikan dosa. Kami bebas Tuhan. Kami clear di hadapan-Mu. Tidak sembunyikan hal yang tidak Engkau sukai. Itulah yang Engkau kehendaki. Saat kami percaya pada hari penghakiman, kami mempersiapkan diri sebagai mempelai kerajaan yang siap diangkat menuju awan penghakiman. Diangkat kami. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Bless you Lord with our praise. Kami terima berkat Tuhan. Kami yang lahir dari Allah sudah mengalahkan dunia. Kami punya keberanian untuk percaya di dalam iman. Kami sambut berkat Tuhan. Semua yang siap mengalahkan dunia bersama dengan Yesus, sama-sama katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom and God bless you.